Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali beribadah secara online bersama dengan kami, GTCC Bandung. Kami percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan satu-satunya penolong kita. Tuhan satu-satunya yang memegang tangan kita sampai saat ini. Kita dalam keadaan baik, itu karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus, Kau penolongku. Penolongku selama hidupku Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus, terpuji Engkau Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa baik. Teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Setiap saat kami menikmati berkat-Mu, menikmati kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, terpuji Engkau Yesus. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sampai hari ini Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan selalu dapat beribadah kepadamu dengan ucapan syukur kami. Engkau melihara kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Engkau naik ke surga saat ini Tuhan, kami peringati kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau penolongku yang ajaib. Kau penolongku yang setia Bapa. Haleluya. Kau penolongku.
Tuhan kami yang hidup. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau menguatkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ubah kami Tuhan. Ubah hidup kami Yesus. Haleluya. Ubah kami Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan. Shikara bala 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 bala. Shikara bala 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 bala. Shikara baba baba baba. Yesus Tuhan, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Shikara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Jesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Shikara bala 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 bala. Shikara bala 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 bala. Shikara Yesus Tuhan. Engkau datang ke tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Amin. Dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang. Datanglah sekarang. Haleluya Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Katakan datanglah sekarang Tuhan. Amin, amin. Amin Yesus Tuhan. Dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus,
sekali lagi. Penuhi hamba-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menundukkan kepala. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami, tapi Engkau hadir ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan kuasa kasih Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah ya Bapa, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah sama-sama siap untuk mendengar firman, sama-sama katakan, amin. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ada sukacita dalam ibadah minggu ini, walaupun di rumah saja. Amin. Umat yang bersukacita, mari kita beri salam kepada suami, istri, dan anak-anak yang beribadah bersama-sama kita di rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dengan ada sukacita, walaupun kita di rumah dan kita beribadah bersama-sama, saya percaya bahwa dengan sukacita Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah kita. Tema gereja adalah motivasi yang diperkenankan Tuhan. Berbicara mengenai motivasi adalah suatu niat atau keinginan yang timbul dalam hati yang didorong oleh keinginan baik untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Atau motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengejarkan sesuatu. Motivasi bisa datang dari diri kita maupun dari orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa walaupun dengan kondisi COVID-19 ini, kita harus beribadah di rumah, tetapi iman percaya kita, semangat kita untuk datang kepada Tuhan, motivasi kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan, senantiasa menyukacitakan kita, menjadi suatu iman kita yang menguatkan percaya kita. Ada 3 hal yang saya mau bagikan pagi ini tentang motivasi yang diperkenankan Tuhan. Pertama, motivasi benar, tetapi yang dilakukan salah. Kita buka Matius 26, kita baca ayat 47 sampai dengan 56. Saya bacakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang di rumah, boleh juga membuka Alkitabnya dan baca bersama-sama. Saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita. Perikopnya adalah Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepada kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya dan menghunus pedangnya dan meletakkan
kepada hamba iman besar sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Berbicara mengenai motivasi yang benar, tetapi yang dilakukan salah. Di sini saya mau katakan bahwa kita ketahui bahwa Yudas pada saat itu mungkin memikirkan bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu adalah raja dari atas segala raja dan Tuhan. Dan dia punya hati atau dorongan hati motivasi untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus dapat menunjukkan kuasanya pada saat dia ditangkap atau disalibkan. Itu motivasi yang ada dalam pikiran atau Yudas pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia melakukan hal yang salah. Dia melakukan perbuatan atau melakukan tindakan yang salah terhadap motivasi itu. Sehingga yang terjadi adalah pada saat Tuhan Yesus sudah ditangkap, dia akhirnya kecewa. Dia putus asa dan kita tahu semua ceritanya, akhirnya dia menggantungkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pun sering kali kita alami dalam kehidupan kita secara iman atau bergereja. Kita sering kali berpikir bahwa motivasi kita ke gereja benarnya itu mencari Tuhan. Tapi sering kali kita pergi ke gereja bukan motivasinya mencari Tuhan, tapi bukan yang kita lakukan, yaitu datang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati, tetapi kita punya tujuan-tujuan tersendiri, dan hal itu pasti tidak berkenan terhadap Tuhan. Contohnya seperti kita pergi gereja, kita bukan untuk beribadah, tetapi tanpa sadar kita membawa keegoan kita. Kita pakai pakaian yang bagus, kita pakai handphone yang bagus, atau semua yang ini untuk memamerkan, kata lain untuk memamerkan, sehingga tujuan kita sebetulnya untuk mencari Tuhan itu akhirnya sia-sia. Dan apa? Kita akan putus asa seperti Yudas. Kita pikir kita akan memperoleh berkat, kita akan memperoleh anugerah Tuhan pada saat kita datang, tetapi pada saat kita punya motivasi demikian bagusnya, tetapi kita tidak melakukannya dengan baik, saya percaya kita akan putus asa. Bukan saja yang pergi mencari Tuhan ke gereja, tetapi mungkin juga para hamba-hamba Tuhan yang pada saat pelayanan, apakah motivasi benar yang kita lakukan, kita sudah lakukan dengan hati atau perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu diberkati? Itu ada di jawaban saudara-saudara dan saya. Apakah kita benar-benar melayani Tuhan? Dan kemudian motivasi berikutnya, kadangkala sepertinya orang melihat motivasi kita itu ke gereja juga untuk memuji, memuliakan Tuhan atau membesarkan namanya. Tetapi kita punya perlakuan atau kita punya tujuan lain, dengan kata lain sering kita bawa, ya katakan saja bawa dagangan lah, berjualan di gereja, atau tidak fokus akhirnya. Kadangkala kita cuma datang asal-asalan, sudah terlambat dan segalanya, tapi kita tidak fokus untuk mencari Tuhan. Ingat, berkat itu jangan dicari,
tapi yang dicari sumbernya, sehingga berkat itu mengikuti saudara-saudara. Dan jika saudara melakukan hal yang benar dan melakukan hal ini, percaya tidak ada rasa putus asa. Engkau, saudara-saudara, tidak akan bertindak seperti Yudas yang karena ingin motivasinya dia melakukan salah sehingga dia menggantungkan diri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu motivasi benar atau motivasi baik, tetapi keangkuhan, kesombongan dapat menghancurkan dorongan hati untuk mencapai sesuatu yang baik itu, atau dengan tanda kutip berkat-berkatlah. Di sini kita baca 2 Raja-Raja 5. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berada di rumah boleh nanti baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Tapi singkatnya di sini saya mau menceritakan tentang Naaman. Naaman disembuhkan. Bicara mengenai Naaman disembuhkan, kita coba baca pada ayat 8. 2 Raja-Raja 5 ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Saya lanjut ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bukankah Abana dan Paspar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawai itu mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti dan tahu tentang kisah Naaman. Kita di sini melihat bahwa dari pembacaan tadi, kita lihat bahwa Naaman begitu angkuhnya. Setelah Naaman menemui Elisa, Nabi Elisa, dan Nabi Elisa hanya suruh untuk dia mandi 7 kali, membenamkan diri di sungai Yordan. Dan seperti pada ayat yang ke-12, dia berkata, "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku akan dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita sebagai umat Tuhan juga, atau jemaat yang beribadah di rumah saat ini, sering tanpa disadari kita juga seperti Naaman. Kita ego, kita punya keangkuhan, padahal motivasi kita untuk mencari, seperti Naaman, mencari kesembuhan. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara juga punya motivasi yang sama seperti Naaman, mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang saudara hadapi dalam kehidupan rumah tangga, maupun pekerjaan, maupun studi, maupun mungkin dalam mencari pasangan hidup. Saudara datang kepada hamba-Nya, kepada hamba Tuhan, dan saudara berkata, "Minta tolong saya didoakan." Saudara punya motivasi minta tolong didoakan. Tetapi pada saat hamba Tuhan menegur dan berkata atau memberi saran kepada kita, buanglah segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Contohnya seperti kalau kita suka marah, atau mungkin kita masih merokok,
atau tanpa disadari kita masih membuka, melihat film-film blue di HP kita, atau banyak hal. Dan pada saat hamba Tuhan berkata, atau Bapak Gembala lah berkata kepada saudara-saudara demikian, saudara akan tersinggung. Mungkin saudara sudah punya motivasi untuk dapat diberkati atau disembuhkan, tapi karena saudara tersinggung atau diam-diam saudara pergi atau berkata, kenapa saya harus dinasihati, saya sudah tua kah? Atau saya lebih tahu, saya lebih berpengalaman. Tapi percayalah, hamba Tuhan adalah hamba yang diurapi. Apa yang dia perkatakan itu adalah suara Tuhan. Jadi walaupun kita punya emosi atau kita punya kemarahan atau egois, mari kita hancurkan, kita patahkan. Kita dengan kerendahan hati, seperti Naaman, kita boleh meminta Roh Kudus untuk berbicara kepada kita seperti sahabat-sahabat Naaman, sehingga kita dengan rela hati mau dengar-dengaran, tunduk atas apa yang dikatakan hamba Tuhan itu. Sehingga apa yang terjadi, saya percaya segala pergumulan, persoalan hidup saudara-saudara, sakit, penyakit, masalah finansial, di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada solusi. Itu bagi para jemaat atau siapapun yang datang kepada Gembala Tuhan. Tetapi ada juga satu contoh yang mungkin tanpa kita sadari. Kita biasa melayani di gereja-gereja yang mungkin gereja-gereja besar. Ada segelintir kita, atau mungkin para pemain musik atau apa, yang kadang terasa terbuai dengan situasi tempat di mana dia beribadah pada awalnya. Dan pada saat dia datang beribadah bersama-sama dengan kami di gereja Yesus The Center Church, kemungkinan dengan suasana situasi seperti tadi kita lihat Naaman, dia bilang sungai di tempat dia lebih baik daripada sungai Yordan. Ingat, kalau Anda melayani tidak dengan tulus, tidak dengan motivasi yang baik, tapi dengan rasa ego, kau tidak diberkati. Saudara-saudara tidak diberkati. Oleh sebab itu, kita harus percaya, dimanapun gereja, dimanapun tempat, jika engkau mempunyai motivasi yang baik dan melakukannya semua dengan menghilangkan ego, maka Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tuhan Yesus tidak ada hanya pada gereja-gereja yang besar, tapi Tuhan Yesus ada juga, bahkan ada di gereja Yesus The Center Church. Layanilah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kerendahan hati. Saya percaya saudara diberkati, jemaat Tuhan juga diberkati. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu motivasi yang benar dan dilakukan dengan benar. Kita buka kitab Ester. Ester 4 ayat 1 sampai 17. Tapi di sini saya akan kutip di ayat 16 saja. Katanya, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ini adalah motivasi yang benar yang dilakukan Ester. Kita kalau baca kisah ini di Ester 4 ini, kita tahu pada saat itu bangsa Israel akan dimusnahkan. Dimusnahkan oleh orang yang bernama Hanam. Dan kita percaya pada saat itu motivasi yang Ester lakukan dengan berkata kepada Mordekai pamannya,
bahwa mari kita berpuasa, mari kita berdoa berpuasa, dan saya akan menghadap Raja. Kita tahu, kita semua mengerti cerita Esther ini, di mana pada saat itu jika tidak dipanggil oleh Raja, hukumannya mati. Tapi Esther melakukan hal yang benar. Dia mengajak bangsa Israel yang akan musnah dan juga para dayang-dayangnya untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa. Dan kita juga semua tahu ceritanya, akhirnya bangsa Israel terbebas dari pembunuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi saat ini, dunia saat ini pun demikian. Bahkan sampai pada posisi bangsa dan negara kita. COVID-19 mengakibatkan semua dalam keadaan ketakutan. Ekonomi juga menjadi berantakan. Bahkan orang sulit untuk berusaha. Dan kalau kita dengar statement dari Perdana Menteri Israel dan juga beberapa orang-orang ketermuka atau orang-orang yang besar, rabi-rabi, orang-orang Israel, dia mengatakan jika gelombang kedua COVID-19 ini terjadi, maka musnahlah manusia di muka bumi. Pada saat ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun mengalami hal yang sama. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Esther. Esther dengan keadaan suasana dan kondisi seperti saat ini, yang juga terjadi di Indonesia dengan COVID-19, akan musnah kalau kita tidak minta pertolongan Tuhan. Maka dia melakukan puasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Berpuasa untuk bangsa ini. Dan saya percaya jika kita punya motivasi benar, kita melakukan yang benar, maka tidak kurang panjang tangan Tuhan menolong kita, bahkan menolong bangsa ini. Saya percaya ekonomi, keadaan akan berubah jika kita mau benar-benar dengan kerendahan hati sepakat berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan bagi bangsa ini. Dan inilah saatnya kita, jemaat Yesus the Center Church, untuk melakukan sesuatu yang motivasi yang benar dan melakukan yang benar untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang sekarang bersama-sama dengan kita beribadah di rumah, engkau juga punya rasa kerinduan, engkau juga punya rasa tanggung jawab untuk datang kepada Bapa dengan motivasi yang benar dan melakukan hal-hal yang benar, berdoa dan berpuasa. Percaya tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan memberi solusi. Pasti virus corona di Indonesia pun akan lenyap. Dan kita yang pada saat ini mengalami kondisi terisolasi, bahkan sampai harus beribadah, yang biasanya kita bersekutu, kita sekarang beribadah di rumah. Percaya, waktunya tidak akan lama. Dan saya lebih yakin lagi, jika saudara-saudara semua bersepakat berdoa dan berpuasa, kita akan masuk dalam new normal atau kondisi normal baru. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sebelum saya akhiri, saya akan bacakan di luar ini ada suatu artikel yang juga terkait dengan motivasi. Ini judulnya adalah When Abnormalities Becoming a New Normal. Amsal 24 ayat 14. Coba kita lihat di Amsal. Bunyinya demikian, ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka Anda ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Friend, kita dapat mengubah semua hal di dunia sesuai dengan selera yang kita ingini. Sekeras apapun kita berusaha, kita tidak akan mampu mengubahnya. Friend, kita tidak dapat mengubah semua hal di dunia sesuai dengan selera yang kita ingini. Selera apapun kita berusaha, kita tidak akan mampu mengubahnya. Hal itu sangatlah kompleks. Hal sederhana yang mampu dan bisa kita lakukan adalah ubahlah cara kita untuk diri kita dalam memandang suatu. Beradaptasilah. Situasi COVID-19 ini membuat situasi yang abnormal, seperti menggunakan masker, hand sanitizer, physical distancing, menjadi sebuah kondisi normal yang baru atau new normal. Banyak orang menjadi stres. Mereka mengatakan, when all of this will turn back into normal. Kapan semuanya akan menjadi normal kembali? Semakin kita berharap, semakin kita bertambah kecewa dan akhirnya berubah menjadi stres. WHO minggu lalu menyatakan bahwa COVID-19 ini akan terus ada di dunia selamanya. Jadi, tidak ada pilihan lagi. Apakah kita akan adjust diri kita dengan gaya hidup baru yang kita rasakan, tidak normal ini, atau kita tidak akan survive dan akan mati terkena infeksi COVID-19. Banyak orang tidak sabar dan akhirnya kembali ke gaya hidup yang lama. Ia akan berbahaya, itu akan berbahaya. Berhati-hatilah. Kita tidak diminta untuk mengganti semua yang ada di dunia ini. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebab itu tidak mungkin terjadi. Tidak perlu juga berharap semua orang harus mengikuti aturan yang ditetapkan, tata tertib yang diatur oleh pemerintah. Kita tidak perlu emosi juga ketika orang lain tidak mau join hand atau menjaga jarak dan lain-lain. Yang bisa kita lakukan adalah adjust diri kita. Buat aturan untuk diri kita dan keluarga kita supaya tetap aman. Mulai membiasakan hidup di dunia yang new normal ini dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin membuat kita tidak nyaman pada awalnya. Tapi percayalah, kita bisa biasakan semua akan kembali seperti normal. Saya pribadi sekarang mulai nyaman menggunakan masker saat keluar rumah. I cannot change the direction of the wind, but I can adjust my sail to always reach my destination. Selamat pagi. Kalau kita baca ini, sepertinya kejadian yang saat ini juga mengajak kita untuk bermotivasi yang benar, yaitu melakukan hal-hal yang baik pada saat kita keluar rumah. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi ubahlah diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira ini tambahan saja artikel untuk kita tahu bahwa motivasi yang benar dan disertai oleh Tuhan selalu mendatangkan berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu ya Bapa. Hamba percaya ya Tuhan, dalam kondisi saat ini, di mana umat-Mu, jemaat yang beribadah di rumah, biarlah ya Tuhan, mereka juga penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat kami, terlebih yang pada hari-hari belakangan ini, di mana mereka melakukan usaha untuk hidup hari-hari,
Tetapi pada saat-saat ini Tuhan, semuanya tertutup karena virus corona. Hamba percaya Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa untuk segala keperluan kami Tuhan. Nama-Mu berkuasa untuk melenyapkan virus corona. Nama-Mu berkuasa untuk memberi kami keperluan sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu datang kepadamu, berdoa untuk Engkau membuka pintu, untuk Engkau memberi solusi bagi saudara-saudara kami, jemaat kami yang pada saat ini Tuhan mengalami permasalahan untuk hidup hari-hari. Kami percaya Tuhan, Engkau punya banyak cara. Oleh sebab itu berkatilah mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan untuk biaya hidup, Engkau berkati, Engkau cukupkan. Bahkan Tuhan, saudara-saudaraku yang mengalami masalah keluarga dalam kondisi saat ini Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau satukan Tuhan. Juga bagi adik-adik kami, saudara-saudara kami yang studi Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan, supaya mereka dapat melakukan semuanya dengan baik. Bahkan yang lagi mengadakan pekerjaan di rumah Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, sehingga mereka juga dapat mengerjakan pekerjaan mereka walaupun di rumah dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau ada senantiasa bersama kami. Apapun masalah dan keadaan saat ini, kami tetap dalam lindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah mendengar firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selesai sudah ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri kebaktian kita. Percaya bahwa Tuhan tetap memberkati, menyertai kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di rumahmu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkati suamimu, diberkati istrimu. Diberkati usahamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati studimu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.